bagus pakai e-materai. Tapi karena pas pengadaan CPNS kemarin ada trouble yang luar biasa, mungkin menyulitkan bagi pelamar, maka diperbolehkan ya. Dengan opsi lain itu adalah pakai materai konvensional atau materai tempel. Kemudian nanti tentunya ada masa sanggah ya, setelah selesai administrasi ya, ada masa sanggah. Mungkin teman-teman semua yang merasa betul tapi ternyata kok MS tidak TMS ya, maka nanti bisa teman-teman sanggah di masa sanggah. Kemudian nanti peserta yang lolos administrasi mengikuti ujian SKD atau SKT ya. Regulasi yang mengatur tentang pengadaan P3 2004 ini khusus untuk yang BKD dari Jawa Tengah gitu teman-teman semua ya. Misalnya secara umum mungkin sama dengan Pemkab atau Pemda lainnya gitu. Yang pertama untuk daftar kebijakan ya, keputusan Menteri Pan-RB tentang mekanisme. Nah ini teman-teman ini berlaku secara nasional ya. Nomornya adalah Kepmen Pan-RB nomor 347 tahun 2024. Ini untuk intisari kebijakan adalah pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik ya. Nah sekarang teman-teman untuk yang guru tidak ada istilah passing grade, jadi nanti ada perankingan intinya di situ teman-teman semua ya. Kemudian pengisian informasi diprioritaskan secara berurutan yang tentunya nanti diutamakan untuk X THK2 atau X tenaga honorer kategori 2 di mana sudah terdata di database BKN tentunya ya. Kemudian ada non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN ya. Ini dulu sekitar bulan tahun 2022 ya, tahun 2022. Kemudian nanti ada tenaga non-ASN untuk untuk apa? Urutan ketiga untuk perankingan yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Kemudian nanti pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan farmasi dapat dipertimbangkan menjadi untuk menjadi P3 paruh waktu, walaupun nanti ini juknisnya belum jelas ya teman-teman semua, tapi untuk daftar kebijakannya nanti intisarinya ada P3K paruh waktu. Kemudian untuk daftar kebijakan keputusan Menteri Pan-RB tentang mekanisme seleksi P3K 2024 untuk jabatan fungsional kesehatan ya, ini untuk kesehatan dulu. Ini Kepmen Pan-RB nomor 349 tahun 2024. Pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik, gitu nih. Kemudian pengisian farmasi nanti diprioritaskan secara berurutan juga, mulai dari yang pertama adalah pelamar D4 bidang pendidik untuk tahun 2023. Kemudian baru X THK2. Kemudian yang ketiga adalah non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN. Kemudian baru yang keempat adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Ini biasanya selama atau minimal 4 semester berturut atau 2 tahun. Bagi jabatan fungsional dokter nanti dengan sub jabatan dokter spesialis dan dokter subspesialis, pengalaman dapat dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis. Ya, nah ini teman-teman semua. Kemudian sama untuk pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi nanti tentunya akan dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Walaupun sekali lagi saya bilang ini masih belum jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah keputusan Menteri Pan-RB tentang mekanisme seleksi jabatan fungsional guru ya. Ini P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah untuk 2024. Nomornya adalah Kepmen Pan-RB 348 tahun 2024. Pelamar yang dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik ya. Artinya nanti tetap di ranking saja teman-teman semua. Tidak ada passing grade di sini ya. Jadi peringkat terbaik siapa itu yang mendapatkan formasi. Tapi tetap nanti ada pengurutan ya. Jadi nanti diutamakan atau di urutan teratas adalah pelamar prioritas ya. Ini untuk guru khususnya ya. Di mana di dalamnya nanti ada THK2, ada non-ASN, ada urusan PPG dan juga ada guru swasta ya. Jadi guru swasta kesempatannya bagi mereka yang lulus ambang batas di 2021 tentunya nanti bisa mendaftar kembali di 2024 dan menjadi pelamar prioritas. Kemudian setelah pelamar prioritas mungkin selesai barulah nanti akan ke urutan kedua itu XTHK2 ya. Kemudian non-ASN terdaftar di database BKN ya, yang aktif mengajar di instansi pemerintah dan aktif mengajar tentunya ya. Kemudian guru non-ASN di sekolah negeri terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar pula. Kemudian nanti ada lulusan pendidikan profesi guru atau PPG juga nanti berhak ikut mendaftar.
Jika terdapat pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, nanti disyaratkan memiliki surat izin dari melamar ya pada seleksi jabatan fungsional guru untuk P3K dari instansi, lembaga atau yayasan. Di situ ada formatnya adalah ketua yayasan, jadi dimintanya dari yayasan ya. Nah, ini jadi polemik juga bahwasanya ada yang sudah prioritas tapi yayasan masih tidak mengizinkan dan sebagainya. Kemudian pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini teman-teman semua. Mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% khusus untuk kompetensi teknisnya ya. Jadi berapa nilainya? Kalau nanti teman-teman semua punya serdik, maka dianggap nilai sempurna ya. Pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi juga sama, nanti akan dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu, walaupun saya ulangi sekali lagi, ini masih belum jelas jenisnya. Oke. Untuk mekanisme seleksi ya, nah ini ada 3 perbedaan untuk guru, seleksi P3K ya, untuk guru dan kesehatan ya. Untuk P3K mungkin tendik, bukan tendik ya, tendik juga ada ya. Nanti ada perbedaan sedikit teman-teman semua, di mana ini untuk yang pertama adalah untuk guru. Untuk seleksi P3K ini pelamar prioritas untuk guru itu ada. Kemudian yang P3K jabatan fungsi kesehatan ada yang diutamakan adalah yang C4 bidang pendidik. Kemudian nanti barulah urutannya adalah STHK 2 sama ya, guru juga, kesehatan juga. Kemudian non-ASN yang terdapat database PKN ini urutan ketiga sama. Kemudian tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah ini juga guru juga sama dan tenaga kesehatan juga sama. Nah, yang kelima ini hanya untuk guru ya. Ini lulusan PPG masih berhak atau ikut seleksi untuk tahun ini. Kemudian untuk alurnya saya rasa sudah mulai mendaftar ya. Bukan e-materai saja, jadi konvensional pun sudah diperbolehkan sekarang ya. Nah, ini boleh dibahas lah ya. Untuk instansi pemerintah melakukan rincian formasi ini sudah dulu awal ya. Usulan formasi juga sudah selesai. Pemerintah mengumumkan pengadaan SSN, kemudian membuat akun. Kemarin sudah dimulai tanggal 1 Oktober ini ya. Kemudian nanti validasinya dengan data kependudukan ya. Nanti dari situ semua juga. Kemudian nanti ada e-materai, administrasi nanti berdasarkan oleh instansi pemerintah tentunya ada berkas atau dokumen yang harus pakai e-materai. Tapi karena pas pengadaan CPNS kemarin ada trouble yang luar biasa mungkin menyulitkan bagi pelamar, maka diperbolehkan ya. Dengan opsi lain itu adalah pakai materai konvensional atau materai tempel. Kemudian nanti tentunya ada masa sanggah ya setelah selesai administrasi ya, ada masa sanggah. Mungkin teman-teman semua yang merasa betul tapi ternyata kok tidak TMS ya, maka nanti bisa teman-teman sanggah di masa sanggah. Kemudian nanti peserta yang lolos administrasi mengikuti ujian SKD atau SKT ya, atau ZPKN atau SKB bagi yang lolos SKD dan sebagainya. Sampai nanti penetapan NIP gitu ya. Untuk klasifikasi saya sudah sering bahas ya teman-teman semua. Nah, yang belum ini yang dokumen, itu yang penting itulah dokumen. Nanti teman-teman biasanya akan gagal atau tidaknya itu di dokumennya. Nah, ini teman-teman semua. Untuk ijazah SMA, SMK, SMA, MA pakai C. Nah, ini teman-teman semua. Nanti tentunya mungkin karena ada keterangan seperti ini, teman-teman hati-hati ya. Karena mungkin yang akan diinputkan itu apa saja gitu ya. Nilai sekolah itu berarti nanti yang paling akhir ini mungkin ada jabatan fungsional yang harus menginput nilai ijazah ya. Kemudian nilai ujian nasional ini biasanya di belakangnya. Nah, kalau ini di bawahnya ya. Nah, ujian nasional dilihat saja ya. Nah, kalau nilai ujian nasional berarti dilihat saja keterangannya yang mana. Kalau nilai sekolah berarti ya perhatikan saja di mana nilai sekolah itu. Apa kolom 1, 2, atau 3. Ini begitu. Kemudian nanti yang penting adalah nomor STTB, biasanya di atas, kalau enggak di bawah ya teman-teman semua. Kemudian tanggal STTB itu ini ya, kalau ini tanggal ijazah gampangnya gitu. Kalau dulu kan STTB, surat tanda tamat belajar, sekarang ijazah sebutannya. Kemudian untuk ijazah SLTA, nah ini. Nah, nomor ijazahnya ada di bawah teman-teman semua.
Kemudian tanggal ijazahnya sama ya. Kalau di atas tadi tanggal STTB ya, tanggal ijazah. Kemudian ini masalah scanner ya, berarti harus terbaca jelas untuk biodatanya ya. Jadi jangan ngeblur, intinya begitu. Kemudian untuk transkrip nilai untuk paraf SLTA itu nanti di belakang ijazahnya ya. Jadi satu lembar itu di depan itu untuk biodata dan sebagainya, yang belakang nanti ada nilainya ya. Di sini ada keterangan dokumen transkrip nilai yang tertera di belakang ijazah ya, sudah saya jelaskan. Dokumen di scan berwarna ya. Nah, jadi nanti nilai ijazah itu ini. Ini kalau ini rata-ratanya ya, nilainya rata-rata nilai ijazah. Kemudian untuk guru, ini berarti teman-teman untuk guru sendiri nanti upload ijazahnya di sini sudah ada keterangan ditambah dengan surat keterangan aktif mengajar ya, surat keterangan aktif mengajar. Silakan teman-teman semua untuk surat keterangan aktif mengajar bagi teman-teman yang masih aktif mengajar, minta saja. Bagi yang guru biasa bisa minta ke kepala sekolah, bagi kepala sekolah mungkin jabatannya nanti bisa minta ke ketua yayasannya untuk membuatkan surat keterangan aktif. Ini. Kemudian untuk lamaran, ini untuk lamaran pekerjaan ini juga ada lampirannya, ini khusus yang negeri ya. Jadi saya rasa yang negeri sudah paham ya untuk lamaran pekerjaan. Kalau untuk yang swasta ini cukup lamaran saja. Gitu ya. Kemudian surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataan swasta pun pakai surat pernyataan, tapi yang non ASN nanti ditambah ya, ditambah dengan surat apa saja di sini. Saya rasa yang lain sudah jelas itu ya. Nah, untuk GTY guru tetap yayasan nanti surat pernyataannya adalah plus surat izin yayasan plus surat pernyataan 7 poin. Ini jadikan satu nanti. Kemudian diupload di paling bawah, kemudian yang atas ini hanya surat yayasan. Jadi intinya di sini surat yayasan terupload 2 kali, yang satu di atas sendiri ya. Yang kedua di bawah sudah digabung dengan surat izin dari yayasan. Intinya begitu teman-teman semua. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.